narasumber kita pada sore hari ini. Yang paling dekat dengan saya dari kanan itu Bu Juli. Berikan tepuk tangan untuk Bu Juli. Baik. Beliau adalah salah satu, bisa dikatakan salah satu yang paling lama mungkin Bu ya di C4. Kemudian beliau merupakan pejuang untuk menemani dari adik-adik dari C4 yang latar belakangnya berbagai macam jenis kanker Bu ya. Ya mungkin Pak Tri bisa diterjemahkan dulu. Oke, Bu Juli ya, insya Allah. Alhamdulillah baik. Kemudian di samping Bu Juli ada ibunda dari Silvi, ya. Apa kabar Silvi? Sehat ya, kayaknya ceria Silvi ya. Baik, mungkin Silvi sedikit saya perkenalkan, nanti lebih banyaknya dari C4 ya. Silvi ini salah satu pejuang dari leukemia atau kanker darah Bu Julia, yang masih selalu ceria, dan ibunda dari Silvi merupakan ibu yang sangat hebat karena mendampingi Silvi dengan penuh keceriaan juga, dengan penuh kesabaran, sehingga Silvi juga penuh dengan semangat ya dalam melewati hari-harinya gitu. Kemudian yang terakhir ada Irsyad yang paling ujung. Irsyad pejuang hidrosifalus ataupun penumpukan cairan di otak ya. Kemudian Irsyad tentu saja didampingi oleh ibunya Irsyad yang juga luar biasa dalam berjuang bersama Irsyad. Ya, Silvi dan Irsyad itu dua di antara adik-adik yang berjuang di rumah singgah anak kanker. Sebenarnya mereka banyak Bu Julia, tetapi mereka mewakili. Jadi mereka di sana semua bersama dan berjuang bersama dalam menjalani hari-hari mereka. Baik, mungkin di sini Bu Juli dan juga ibu-ibu yang lainnya serta adik-adik di sini ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang bisa dibagi kepada kita semuanya agar menjadi inspirasi dan juga semangat lebih untuk kita semuanya. Mungkin saya mulai dari Bu Juli terkait dengan rumah singgah anak kanker ini Bu ya. Kalau Ibu sendiri selama di sana dan sampai sekarang, kalau untuk menggambarkan perasaan Ibu sendiri dengan tiap hari silih berganti datang anak yang mungkin berbeda-beda kondisi dan seterusnya, seperti apa Ibu merasakan, dan motivasi apa yang membuat Ibu kemudian tetap tegar dan mau berjuang bersama mereka? Mungkin boleh dijawab Bu Juli, tapi diterjemahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Juli mau, itu kan C4 itu artinya adalah Children Cancer Care Community. Jadi rumah singgah C4 ini rumah singgah yang sangat istimewa dan khusus untuk para pejuang. Rumah singgah ini spesial untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Spesialnya lagi, di rumah singgah ini kami menerima seperti penyakit kanker, tumor, ginjal, atau yang sebagian itu berpenyakit berat, tapi dispesialiskan untuk anak-anak. Kenapa? Karena jiwa kita untuk anak-anak itu pasti berbeda kalau kita bertemu atau berkomunikasi dengan seusia kita. Anak-anak di C4 ini bisa kita bilang sang bidadari lah ya, karena dia pejuang. Ini Silvi berusia 7 tahun. Diagnosisnya leukemia. Jadi Silvi masih malu-malu mau buka maskernya. Malu-malu dia. Perasaan saya di rumah singgah, pertama bergabung di rumah singgah ini, rumah singgah kami masih belum dikenal siapapun. Jadi
kami setiap hari ke rumah sakit, dan pasien yang kami jumpai itu pasien yang tidur di emperan rumah sakit, karena mereka rata-rata dari luar kota. Ada beberapa pasien kami tanya, kenapa tidur di sini? Kami menunggu kemo, Bu. Kemonya 5 hari lagi. Kenapa tidak pulang? Jangankan untuk ongkos pulang, Bu. Untuk makan aja kami 1 bungkus kongsian. Seperti itulah keadaan yang memang butuh untuk kita bantu. Sedangkan kondisi anak yang kami tanya itu bola matanya sudah separuh keluar. Kami tanya, ini sakit apa? Ini, Bu, kata dokter, retinoblastoma. Retinoblastoma itu salah satu kanker yang menyerang di titik mata. Andai kata mata satu sudah diserang, akan menyerang ke mata sebelahnya. Andai 2 mata sudah diserang, itu akan menjalar ke sisi otak, dinding otak. Biasanya kalau udah sampai ke situ, stadiumnya sudah tinggi. Jadi saya di rumah singgah ini begitu banyak pengalaman yang mengharukan ya. Saya lanjutkan. Untuk kanker anak itu rating yang paling tinggi itu leukemia atau kanker darah. Dan setelah untuk rating dunia ya sebenarnya untuk anak itu paling banyak itu leukemia atau kanker darah. Kita semua tahu darah itu mengalir di tubuh kita di mana saja. Nah, sedangkan untuk leukemia, darah yang mengalir ini adalah virus. Virus yang luar biasa bisa menghancurkan beberapa organ yang memang sistem imunnya lemah. Jadi di sini saya berbicara tentang rumah singgah dulu, karena itu urusannya dari medis. Nah, jadi di rumah singgah itu ada berbagai macam anak-anak dengan diagnosis, ada retinoblastoma namanya, ada radiomarsarkoma, ada limfoma. Jadi kalau untuk kanker itu namanya luar biasa cantik, tapi penyakitnya sangat ganas. Hari-hari kami di rumah singgah, mereka kan anak-anak yang banyak di rumah singgah itu 10 tahun ke bawah. Jadi misi kami sebagai relawan atau volunteer itu menyelamatkan masa anak-anak mereka yang mereka tidak dapati. Misalnya lagi, setiap kemo itu efek dari kemo itu adalah kebotakan ya, rambutnya gugur. Kalau bagi laki-laki tidak ada masalah. Nah, bagi perempuan usia 12 tahun atau 10 tahun dalam keadaan botak atau tidak berambut, itu psikologisnya seperti apa? Itu kan psikologisnya itulah yang harus kami bantu agar kepercayaan diri dia yang sudah tidak ada bisa kami bantu untuk menjadi semangat untuk bisa sembuh. Semangat untuk bisa sembuh dan melalui kemoterapi. Kemoterapi ini sangat menyakitkan, sangat sakit. Cuman bagi anak yang 6 tahun ke bawah, mereka tidak bisa mengatakan, aduh ini sakit, itu tidak bisa. Tapi kalau 10 tahun ke atas, mereka sudah bisa bilang, Bu, aku nggak tahan lagi di kemo. Nah, inilah tugas kami dari rumah singgah untuk membangun kembali semangat mereka untuk bisa berjuang mempertahankan kehidupan mereka itu dalam kondisi di rumah sakit medis kemo yang kita tidak tahu durasi itu sampai kapan.
Iya, mungkin saya ke Silvi, kayaknya masih malu ya. Jadi mungkin saya ke ibunya Silvi, nanti bisa disesuaikan juga. Kalau untuk Silvi, Bu, kalau untuk Silvi dulu pertama kali kemudian ketahuan bahwa Silvi mengalami leukemia itu seperti apa, dan bagaimana Ibu kemudian menyikapi hal itu hingga sampai sekarang Ibu mempunyai sebuah kekuatan untuk tetap berjuang bersama Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya diterjemahkan dulu Bu ya. Silakan Pak Tri. Saya orang tua Silvianisi yang mengidap penyakit kanker ya. Di sini saya Silvi ketahuan penyakitnya itu demam tinggi, rambut rontok, lemas, badan lemas. Mungkin dilanjutkan Bu Juli. Jadi itu gejala dini dari anak-anak, biasanya gejalanya seperti itu. Nanti baru kita bawa ke medis, dari medis nanti ada cek darah, namanya prodia. Nanti dari situ baru ketahuan itu penyakitnya apa. Maaf, ibunya Silvi lagi sedih karena bagaimana dia mengingat perjuangan awalnya Silvi hingga sekarang sudah Silvi sudah melewati 17 kali kemo. Jadi efek dari kemo, efek dari penyakit yang diderita Silvi itu ada pembengkakan di punggungnya Silvi. Jadi untuk berjalan, Silvi baru bisa berjalan dalam setengah tahun ini baru bisa berjalan karena sebelumnya Silvi kakinya tidak berfungsi dengan baik. Jadi Silvi ini anak yatim. Saat usia 2 tahun, Silvi ayahnya meninggal. Jadi dari umur 2 tahun, saya ralat. Saat usia Silvi 4 tahun, ayahnya meninggal. Jadi dari 4, 5, 6, 7 berarti selama 3 tahun lebih ibunya Silvi berjuang sendiri bersama Silvi untuk menghadapi penyakit Silvi yang kanker darah yang memang luar biasa. Penyakit ini memang luar biasa karena beberapa anak-anak rumah singgah kita belakangan ini yang sudah berhenti berjuang itu kebanyakan dari leukemia. Mungkin supaya jadi edukasi buat kita juga, kemudian mungkin kita bisa lebih hati-hati misalkan dalam menjalani hidup. Misalnya sebenarnya untuk faktor-faktor cancer itu sendiri selain genetik Bu ya gitu, apakah ada faktor yang mungkin bisa kita hindari gitu, apakah pola makan atau segala macam itu seperti apa ya Bu Juli, atau mungkin kalau nanti ibunya Silvi menambahkan juga boleh gitu. Oke, jadi kanker ini juga selain genetik, dia lebih ke sistem imun. Sistem imun itu ketahanan tubuh kita. Pola makan. Ada anak kanker kami yang cuman 6 bulan. 6 bulan ketahuan ada benjolan di keningnya. Cuman 6 bulan. Dari pertama kelihatan benjolannya itu 6 bulan. Selama 6 bulan itu terus membesar secara cepat. Kami lihat faktornya, kami tanya,
ibunya berjualan, ini maaf ya, ibunya berjualan apa, somai dengan saus yang apa kita bilang ya, abal-abal lah gitu ya. Jadi terus menerus itu yang dikonsumsinya, dan makanan-makanan kecil yang banyak di pasaran itu bisa membuat reaksi kanker yang memang sudah ada di dalam tubuh kita bisa aktif. Selain sistem imun, pola makan juga sangat mendukung untuk kanker di dalam tubuh kita itu aktif. Bagi adik-adik yang ada di sini semua, selagi kita sehat, pola makannya tolong dijaga. Olahraganya juga, karena sistem imun itu juga bisa dengan olahraga dan pikiran yang sehat, sistem imunnya bisa naik. Walaupun kita tidak meminum suplemen itu, yang penting pola makannya sehat, olahraganya cukup, istirahatnya cukup, dan berpikirlah selalu dengan positif. Di sini saya mau bercerita pengalaman salah satu yang sedang duduk di sini. Ada pasien rumah singgah, namanya Iqbal dan Rizky. Setiap minggu Force itu ke rumah singgah membawa adik-adik ini, ada bernyanyi, main-main. Ada namanya Rafa ini insecure lah kalau kita bilang bahasa sekarang, tidak banyak bicara, tapi dengan adanya pos ini dia sekarang sudah berani untuk bernyanyi. Dan untuk Iqbal ini kenangannya banyak, terutama untuk Pak Maradona, untuk Adam, untuk Rafa, Fatah, untuk Adam dan teman-teman yang lain. Mungkin memori tentang Iqbal dan Rizky ini banyak. Ini spesial untuk Rizky saat drop di rumah sakit, dia minta pulang ke rumah singgah karena dia tidak tahan di rumah sakit. Saya telepon Adam, saya minta tolong ke Adam karena Rizky ini sangat dekat dengan Adam. Saya minta tolong ke Adam, bisakah Adam ke rumah sakit melihat Rizky sebentar, karena dia histeris minta keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah 1 jam kemudian Adam sudah sampai di ruangan Rizky, berbicara sama Rizky, ikut menenangkan Rizky, dan Adam membawa roti untuk Rizky yang Rizky sudah 3 hari tidak bisa makan karena limpahnya itu infeksi dan bengkak. Jadi untuk seteguk air saja bagi Rizky itu udah seperti makan sepiring nasi beserta lauk pauk, itu hanya seteguk. Jadi beberapa jam kemudian setelah Adam menenangkan Rizky, Adam pun pulang. Saya sampai ke rumah sakit. Rizky bilang, saya mau pulang, Bu. Oke, boleh pulang, tapi makan. Ada beberapa makanan di situ. Tapi makan, nanti kalau sudah makan, Ibu bisa ngomong sama dokternya. Terus Rizky bilang apa? Iya Bu, saya mau makan. Rizky mau makan apa? Saya mau makan roti yang dibawa Bang Adam. Itu dia. Itu di situ
saat saya bicara itu si Rizky masih belum bisa makan, kondisi dia masih luar biasa. Jadi dimakannya dua kali makan, Bu, saya sudah nggak sanggup makan. Minum aja saya sudah tidak sanggup, rasa saya perutnya seperti mau pecah. Jadi besoknya kami usahakan berbicara dengan dokter bagaimana biar Rizky bisa pulang sebentar ke rumah singgah. Ada satu malam di rumah singgah, Rizky sesak, dibawa lagi ke rumah sakit. Langsung dibawa lagi ke rumah sakit. Malam itu Rizky koma sampai besok sorenya Rizky pun meninggalkan kita semua. Jadi roti yang terakhir dimakannya itu roti pemberian Bang Adam. Jadi karena dia tidak bisa makan, orang saat dia pulang ke rumah singgah, ibu-ibu yang di rumah singgah semua pada masak, ingin memberi Rizky ini makan. Tapi karena situasi perutnya tidak bisa, ada beberapa masakan dari ibu-ibu rumah singgah itu juga jadi makanan terakhir Rizky. Jadi saya di sini terima kasih banyak untuk Pak Maradona, terutama untuk Adam, untuk Fatah yang bisa membuat Rafa yang malu-malu jadi sekarang sudah bisa percaya diri. Dan untuk anggota pos yang lainnya saya juga terima kasih banyak. Terakhir, pertanyaan saya yang terakhir nanti bisa dijawab oleh Bu Juli maupun Ibu dari Silvi. Untuk kita yang mungkin tidak mengalami seperti yang dialami oleh adik-adik kita yang ada di C4, apa yang dapat disampaikan oleh Bu Juli dan juga Ibu dari Silvi mungkin bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Miss Julie, please give us some kind of message for us who are still healthy at the moment. Ya, saya mewakili dari ibunya Silvi. Kayaknya Silvi udah mulai nyaman. Bercandain sama Masih malu. Tadi bercanda sama Mia. Jadi di rumah singgah itu sekarang ada yang tinggal di rumah singgah. Kami memilih remaja. Remaja itu sekarang yang ikut mengelola rumah singgah, yang bagian untuk administrasinya. Bagi yang dari kampung tidak tahu menahu tentang rumah sakit, ini ada relawan kami yang membantu di rumah sakit. Kenapa kami pilih remaja? Karena saat remaja itu kan biasanya kan mencari jati diri. Jadi sambil mereka mencari jati diri, kami mengarahkan kemana arah jalan mereka itu yang bisa bermanfaat. Contohnya, ini datang bersama saya salah satu relawan yang mengurus rumah singgah, itu bernama Sari. Sari ini masih remaja, baru mau masuk 20. Baru mau, belum. Jadi dengan usia yang masih sebegitu, dia sudah memikul beban yang harusnya ditanggung oleh yang usianya 30 tahun ke atas. Tapi kenapa dia bertahan? Kenapa dia mau? Waktu dia yang untuk nongkrong sama kawan, yang mau pergi jalan-jalan, itu kebanyakan dihabiskannya untuk bersama anak-anak rumah singgah di rumah singgah. Mengapa?
Karena arahan dari kami itu mengenai hatinya. Untuk menjadi relawan atau volunteer itu harus dari hati. Banyak yang mau jadi relawan rumah singgah. Misalkanlah kita bilang ada 10 orang. Itu yang benar-benar jadi relawan itu hanya 2 orang. Ada yang hanya numpang selfie. Ada yang hanya numpang mau buat status. Nah, siapa yang bertahan? Hanya orang-orang yang begitu datang ke rumah singgah langsung jatuh cinta sama adik-adik yang di sini. Dan Pak Maradona juga udah merasakan gimana jatuh cintanya dengan salah satu, banyak yang ini cuman yang berbekas almarhum Iqbal ya Pak. Pak Maradona juga punya memori sama Iqbal. Jadi intinya untuk adik-adik semua menikmati masa remaja iya. Tapi kenapa tidak ada sebagian waktu kita tuh kita luangkan untuk yang bermanfaat atau membutuhkan. Kalau aja kalian sudah masuk, ini contohnya saya buat rumah singgah. Kalau saja kalian sudah masuk ke rumah singgah, kalian bertemu dengan adik-adik ini, kalian bermain, kalian berkomunikasi, itu di antara 10 orang yang datang sudah pasti ada 2 atau 3 yang langsung jatuh cinta sama anak-anak di rumah singgah. Jika sudah jatuh cinta itu bakal sering datang. Oke, bincangan kita ini mungkin saya mewakili teman-teman Force itu mungkin menceritakan singkat ada 2 kisah karena kedekatan kita dengan adik-adik di C4. Yang pertama itu Ibni yang kemarin meninggal pejuang kanker limfoma. Jadi dulu waktu konser charity konser pertama yang di sini kelas 12 waktu itu Ibni ada duduk di situ bersama